Halo seller, video kali ini kita akan bahas tentang fitur sub akun di Big Seller. Nah, di mana dengan Big Seller, teman-teman seller bisa membuat sub dan mengatur hak akses untuk staff dari teman-teman seller yang teman-teman seller punya untuk masing-masing toko. Dan di mana ini bisa memudahkan staff teman-teman seller bisa membantu mengelola toko jadi lebih mudah nih, kayak gitu. Cara untuk membuat hak akses atau sub akun dari akun Big Seller, teman-teman nanti bisa langsung masuk aja ke pengaturan sub akun di bagian pengaturan di ujung sini atau melalui pengaturan, kayak gitu. Nah, nanti di sini teman-teman seller bisa buat sub akun. Nah, untuk sub akun, jumlah sub akun yang bisa dibuat ini nanti disesuaikan dengan jenis paket VIP-nya masing-masing. Di sini kalau paket gratis, jumlah sub akun yang bisa dibuat maksimal 2, paket basic maksimal 5, paket silver 20 sampai dengan paket platinum 200 kayak gitu. Jadi jumlah sub akun yang bisa dibuat oleh akun Big Seller teman-teman seller ini harus disesuaikan dengan jenis paket VIP atau paket yang digunakan saat ini. Kalau sudah, nanti kita bisa langsung ngebuat masing-masing sub akun. Nah, kalau misalnya sub akunnya sudah melebihi batas dari kuotanya, nanti akan muncul pop-up seperti ini. Jadi dimana kalau misalnya kita klik tingkatkan, nanti kita akan masuk ke halaman layanan berlangganan untuk upgrade ke paket basic kayak gitu. Di sini contohnya akun saya ini paket gratis di mana maksimal 2 aja. Karena di sini ada lebih dari 2 sub akun, nanti akan muncul pop-up seperti ini. Nah, selanjutnya nanti untuk buat sub akunnya di sini kita pertama bisa ngebuat atau tambah sub akun. Pertama, kita menambah peran, misalnya perannya itu untuk staf operasi, terus staf gudang, staf keuangan, dan lain-lain. Dan nantinya teman-teman bisa mengatur izin aksesnya masing-masing. Jadi kita bisa buat perannya. Pertama kita buat perannya terlebih dahulu. Nah, perannya ini nanti teman-teman sih bisa sesuaikan nih. Contoh kalau misalnya staf keuangan. Nah, staf keuangan ini pasti hanya bisa mengakses contohnya untuk di bagian laporan. Di bagian laporan atau di bagian aplikasi keuangan kayak gitu. Atau bisa juga mungkin bisa di pesanan juga. Jadi nanti bisa disesuaikan aja dengan masing-masing akses yang dibutuhkan untuk staff dari teman-teman seller sub akunnya itu. Nanti kita pilih, contoh kita mau pilih laporan. Nah, berarti nanti kita checklist aja nih. Untuk staf keuangan ini bisa akses ke laporan mana saja. Kalau memang ada yang ingin diubah aksesnya, tidak biar staf keuangan ini tidak bisa melihat keuntungan SKU gudang atau keuntungan toko. Nah, berarti nanti kita tinggal unchecklist aja. Kayak gitu. Dan di sini juga teman-teman seller bisa memilih fitur-fitur lainnya. Jadi di sini versi web. Kalau misalnya teman-teman seller mau buat akses untuk versi aplikasi juga, nanti bisa aktifin di sini juga. Kayak gitu. Jadi biar staf keuangan ini bisa akses tidak hanya di versi web aja, tapi juga bisa di aplikasi. Data sensitifnya ini bisa di setting juga. Mau bisa edit dan lihat harga modal, edit dan lihat informasi harga pesanan, dan juga lain-lainnya. Nanti bisa disesuaikan aja. Nah, lalu yang paling penting di sini kita harus setting pengaturan sub akun. Karena saat ini contoh sub akun utamanya ini akun A. Nah, akun utamanya mau buat sub akun untuk staf keuangan. Nah, berarti nanti staf keuangan ini nanti ada adminnya lagi nih. Misal contoh yang nge-tracking pajak. Nah, berarti nanti kita buat admin lagi khusus untuk pajak. Nah, kalau misalnya teman-teman seller perannya ini tidak diberikan pengaturan sub akun, nanti sub akun yang memakai peran ini nanti akun Big Seller ini tidak akan bisa membuat sub akun baru. Kayak gitu. Jadi hanya bisa dibuat sub akunnya dan juga perannya ini harus diberikan akses. Nah, kalau sudah diberikan akses, nanti sub akun yang menggunakan peran ini bisa membuat sub akun baru lagi untuk adminnya. Kayak gitu. Nah, nanti kita simpan. Nih, karena di sini sudah full, kita coba aja. Nah, lalu kalau misalnya perannya ini sudah kita buat nih masing-masing,
Misalnya di sini ada peran staf keuangan, ada staf gudang, staf pesanan dan lain-lain. Nanti kita tinggal buat akunnya aja, sub akunnya. Kayak gitu. Sub akun ini nanti yang digunakan untuk login nih, untuk admin-admin atau tim-tim staff-staff yang dari teman-teman sellernya. Kayak gitu. Dan nanti akunnya ini bisa dihubungkan dan diberikan perannya masing-masing. Dan kalau misalnya kita tinggal langsung tambah sub akunnya. Nanti kalau misalnya kita sudah buat sub akun, kita bisa langsung ke menu aksi untuk memberikan perannya masing-masing kayak gitu. Nah, ini peran ini adalah tadi yang sudah kita buat di bagian kelola peran. Kita tinggal pilih aja untuk sub akun ini mau diakses untuk mau mendapatkan akses ke akun sub akun yang mana atau mendapatkan akses ke peran yang mana. Contoh ini akun dan untuk staf keuangan, berarti nanti kita kasih akses ke untuk peran khusus keuangan aja, yang dimana perannya ini terdiri di sini nih hak akses saat ini. Jadi nanti di sini adalah fitur-fitur yang diberikan hak aksesnya. Kalau misalnya SKU gudang ini kita kasih ke untuk staf keuangan aja, berarti nanti hak akses di sini pun juga sesuai dengan masing-masing dari hak akses yang kita berikan di bagian kelola peran. Nah, selain kita pilih hak akses fiturnya, di sini kita juga bisa pilih dan memberikan hak akses untuk masing-masing toko. Nah, ini hak akses toko ini berlaku untuk bagian produk, pesanan, dan juga laporan. Kita bisa pilih semua atau misalnya kita mau pilih beberapa saja juga bisa. Selanjutnya, kita bisa pilih hak akses gudang juga. Jadi kalau kita punya lebih dari satu gudang, kita bisa tentukan masing-masing sub akun atau masing-masing admin ini bisa mengakses data dari gudang mana aja. Bisa satu gudang aja atau misalnya 2 gudang dan sebagainya. Nah, terakhir kita juga bisa memberikan hak akses untuk masing-masing SKU gudang yang sudah kita pilih di sini. Nah, setelah diaktifkan nanti akan berlaku untuk modul produk, pesanan, pergudangan, pembelian dan tidak mempengaruhi fitur lainnya. Kita bisa berikan semua akses ke semua SKU gudang atau kita mau kasih akses ke beberapa kategori aja nih. Contoh kita mau kasih sub akun ini ke akses semua SKU gudang yang ada di kategori merchandise contoh. Nah, berarti nanti yang bisa diakses oleh sub akun itu adalah SKU gudang yang ada di dalam kategori ini aja. Selain itu, nanti mereka tidak akan bisa akses. Seperti itu. Nah, kalau sudah nanti aksesnya ini kita simpan. Kita simpan dan nantinya kalau kita login ke masing-masing sub akun ini, nanti akses yang terbuka adalah sesuai dengan peran yang sudah kita berikan di sini. Jadi, kelola peran, di sini kita buat perannya, di bagian sub akun kita buat sub akunnya dan bisa langsung memberikan perannya masing-masing untuk sub akun ini. Kita buat akun loginnya, passwordnya, dan lain-lain, dan perannya sampai dengan hak akses SKU gudangnya bisa diberikan. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman seller nih, misal kita pengguna sub akun ini nih, kita pengguna sub akun ini dan kita mau buat lagi. Contoh di sini kita edit, kita masuk ke sub akun. Jadi tampilannya kalau kita sudah buat sub akun, kalau misalnya aksesnya memang lengkap nanti akan muncul semua. Namun kalau misalnya kita hanya memberikan akses ke menu laporan, nanti menu lain ini akan tertutup, jadi hanya ada di menu laporan aja dan sebagainya. Dan kalau kita berikan akses untuk pengaturan sub akun seperti tadi yang bagian kelola peran dan sub akunnya, nanti kita bisa membuat sub akun kayak gitu. Nah, kalau di sini nih karena tidak ada pengaturan sub akun, berarti sub akun ini tidak diberikan akses membuat sub akun baru lagi kayak gitu. Nah, ini kita balik ke akun utama. Nah, contohnya lagi, jadi sub akun pertamanya itu sub akun ini kayak gitu. Misal sub akun ini nanti adminnya ini. Nah, berarti ini dia adminnya nih, admin ini. Sub akun ini dibuat oleh admin ini kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita login ke akun admin, nanti akun admin ini bisa membuat sub akun baru kayak gitu. Jadi tampilannya itu adalah urutannya itu akun utama, admin, baru adminnya lagi, sub akun, baru adminnya kayak gitu. Jadi
kita bisa buat sub akun, dan sub akun yang kita buat oleh akun utama bisa membuat sub akun lagi untuk admin-adminnya yang lain. Dan masing-masing itu bisa diberikan akses yang sesuai. Ini di sini. Sub akun ini diberikan akses untuk kelola peran. Untuk kelola peran di bagian pengelolaan sub akun, berarti jadi nanti dia bisa membuat atau tambah sub akun baru. Kayak gitu. Dan sub akun ini hanya bisa melihat sub akun yang dia buat aja. Jadi kalau contoh akun utama ini punya 3 akun, punya 3 sub akun, dan sub akunnya itu tuh masing-masing punya akun-akun lainnya lagi. Nah, akun ini nih tidak bisa melihat akun yang dibuat oleh sub akun lain. Jadi hanya bisa melihat sub akun dan juga bagian peran dari yang diberikan hak akses aja. Jadi masing-masing nih hak aksesnya ini terjaga. Contoh, staf keuangan ini punya sub akun sendiri dan dia buat sub akun lagi untuk staf pajaknya. Nah, sub akun dari staf pesanan ini tidak akan bisa melihat sub akun apa aja atau akses apa aja yang diberikan ke akun keuangan, kayak gitu. Jadi dan sebaliknya. Jadi setiap aksesnya itu tuh terjaga. Jadi bisa memberikan akses masing-masing untuk sub akun yang dimiliki oleh akun utama maupun dari sub akunnya sendiri. Kayak gitu. Dan sub akun ini juga bisa dihapus. Jadi kalau misalnya memang sub akunnya sudah penuh atau memang kita tidak ingin menggunakan sub akun itu lagi, kita bisa menghapus sub akunnya ini. Kayak gitu. Jadi bisa dihapus salah satunya. Kita konfirmasi kayak gitu. Nah, kalau admin ini berarti sub akun ini dibuat oleh admin tersebut. Seperti itu. Nah, jika nantinya teman-teman seller punya pertanyaan lain terkait mengenai fitur Bigseller lainnya, bisa langsung hubungi CS Bigseller dengan klik hubungi kami di bagian bawah kanan. Bisa hubungi via Facebook, WhatsApp, email, maupun Telegram. Agar setiap kendala maupun pertanyaannya bisa langsung dibantu lebih lanjut oleh tim CS kami.